seandainya ada nabi sesudahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab nyaris membunuh Nabi dan nyaris menjadi Nabi. Umar bin Khattab adalah sosok yang pernah mengecap masa jahiliyah. Ia sempat mengecap minuman keras, ia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, pernah menghajar habis-habisan budaknya hingga sempoyongan hanya karena ketahuan masuk Islam. Bahkan ia pun pernah memakan Tuhan berhala sembahyangnya yang terbuat dari tepung roti. Puncaknya, ia termasuk salah seorang yang berambisi membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah. Umar segera menyahut, "Saya siap melakukannya." Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, "Ya, memang engkaulah yang pantas melakukannya." Sambil menghunuskan pedang, Umar segera melangkah menuju kediaman Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan salah seorang dari kabilah Zuhrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepada Umar, "Umar, engkau akan pergi kemana?" "Saya akan membunuh Muhammad," jawab Umar. Ini adalah sebuah momen paling menentukan dalam hidup Umar. Ternyata jalan yang harus ditempuh Umar untuk membunuh Rasulullah SAW tidak semulus apa yang ia kira. Selama dalam perjalanan membunuh Rasulullah tersebut, Umar tersendat oleh 3 ganjalan. Ganjalan pertama, ia terkejut dengan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Jika demikian, Banu Hashim, Banu Zuhrah, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas." Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut, lalu berkata, "Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Sa'ad pun berkata, "Ya, saya memang telah masuk Islam." Umar pun segera mencabut pedangnya untuk menebas Sa'ad. Sesaat sebelum Umar menebaskan pedangnya pada Sa'ad, Umar lagi-lagi mendapat batu ganjalan, di mana ia harus menerima kenyataan bahwa adik perempuannya pun ternyata telah menjadi muslimah. Inilah ganjalan kedua bagi Umar. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad sempat berkata, "Lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk Islam." Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini. Ia pun segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu, di rumah saudara perempuannya, Umar ada sahabat Khattab al-Arad. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Habab segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar memukul wajah saudara perempuannya itu sambil berkata, "Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudara perempuannya yang berdarah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar?" "Kami hanya berbincang-bincang," jawab iparnya. Umar bertanya lagi, "Apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu lebih baik daripada agama yang dahulu?"
Jawaban ini menyebabkan Umar marah dan memukul iparnya serta menarik-narik janggutnya hingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuannya segera melerai, namun ia pun dipukulnya hingga wajahnya berdarah. Sambil menangis, saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, kami dipukul hanya karena memeluk Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai orang Islam. Terserah padamu, kamu mau melakukan apa saja terhadap kami." Belum sempat Umar menyelesaikan dua urusannya terhadap Sa'ad dan adik perempuannya, Umar kembali menemui ganjalan ketiga. Kali ini Umar bertemu dengan sesuatu yang belum pernah ia temui selama hidupnya. Bukan sosok manusia, melainkan hanya beberapa lembaran tulisan. Pada ganjalan ketiga inilah justru Umar berada di titik puncak pertemuannya dengan hidayah. Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya. Tiba-tiba ia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Habab tadi. Lalu berkata, "Bagus, sekarang katakan, apa lembaran-lembaran ini?" "Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini," jawab saudara perempuannya. Pada awalnya Umar belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu, kemudian membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Toha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Ternyata ganjalan yang ketiga bukanlah manusia, tetapi sebuah lembaran-lembaran tulisan yang bagi Umar lebih dari sekadar tulisan. Lembaran-lembaran tulisan surat Toha telah memutar haluan akal Umar 360 derajat. Kemudian Umar pun berkata, "Baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad." Mendengar kata-kata Umar itu, Habab segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, "Wahai Umar, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki. Sepertinya Allah telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi.'" Setelah peristiwa itu, Umar segera dipertemukan dengan Rasulullah pada hari Jumat subuh dan memeluk Islam saat itu juga. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah kepada makhluknya. Sekalipun sebenarnya sangat mudah bagi Allah untuk memusnahkan Umar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya Rasulullah SAW yang darinya hanya dengan 3 ganjalan saja Umar pun masuk Islam. Umar jahiliyah dengan Umar Islam sangat berbeda jauh seperti jauhnya timur dan barat. Bahkan puncak perbedaannya adalah pujian Rasulullah SAW atas potensi akhlak Umar yang menunjukkan di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan ungkapan nyaris menjadi nabi. Pada hadis berikut ini, "Seandainya ada nabi sesudahku, maka dia adalah Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dalam sanadnya dan dalam kitab Fadail As-Sahabah. Biasanya, tanda-tanda seseorang yang akan ditunjuk sebagai nabi utusan Allah terlihat sejak kecil dan sejak dalam kandungan. Tanda-tanda kenabian ini tidak ditemukan dalam sosok Umar bin Khattab. Bila dilihat dari sosok kelamnya di zaman Zahiliyah, sehingga ungkapan Umar nyaris menjadi nabi bukanlah ditunjukkan kepada sosok kelamnya di masa lalu. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Ungkapan tersebut lebih ditunjukkan sebagai simbolis dari ketinggian akhlak dan ibadahnya Umar bin Khattab. Dengan Al-Quran, Umar terbuka hatinya menuju kebenaran untuk masuk Islam, dan dengan Al-Quran pula Umar dibuat tidak berkutik.
Labinah, budak Umar yang masuk Islam lebih dulu dari Umar, pernah merasakan siksaan pukulan Umar hanya karena Labinah diketahui telah masuk Islam. Sebut pula adik Umar, Fatimah binti Khattab, dan suaminya pernah pula merasakan tamparan keras Umar. Nyaris tidak ada yang bisa menghalangi Umar untuk meluapkan kemarahannya, kecuali hanya satu, yaitu Al-Quran. Ya, benar, sekeras-kerasnya Umar ternyata telah dibuat tidak berkutik dengan Al-Quran. Tunduknya Umar yang garang dan tegas terhadap Al-Quran dimulai saat kisahnya masuk Islam yang tersentak, terdiam, dan terpaku saat dirinya dihadapkan dengan untayan surat Toha. Suatu hari, Bilal bin Rabah bertanya kepada Aslam al-Adawi atau Abu Khalid, salah seorang pelayan Umar, "Wahai Aslam, seberapa dekat engkau mengenal Umar?" Mendengar pertanyaan itu, yang terbesit dalam benak Aslam adalah dahsyatnya marah Umar. Sangat dekat, namun jika Umar marah, itu akan menjadi perkara yang besar. Bilal menyahut, "Wahai Aslam, jika aku sedang bersama Umar, kemudian ia marah, maka aku bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Seketika itu juga reda kemarahan Umar." Malik Adar menceritakan pengalamannya. Suatu ketika, Umar berteriak membentak kepada Malik dan hendak melemparnya dengan batu. Seketika itu juga Malik berkata kepada Umar, "Ingatlah Allah." Mendengar hal itu, Umar langsung membuang batunya seraya berkata, "Sungguh engkau telah mengingatkanku pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abdullah bin Umar bersaksi, setiap kali ayahku Umar marah, lalu disebutkan nama Allah di sampingnya atau dibacakan ayat-ayat suci, marahnya langsung reda. Barang siapa yang takut kepada Allah tidak akan bergejolak kemarahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tidak akan bergejolak kemarahannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, apa yang ia kehendaki tidak akan sia-sia. Begitu tunduk Umar dengan Al-Quran telah membuat dirinya dianugerahi menjadi asbab turunnya beberapa ayat Al-Quran yang membenarkan perkataan Umar. Di antaranya, usulan Umar untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan kemudian turunlah firman Allah yang bersesuaian dengan usulan Umar tersebut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Usulan Umar tentang penggunaan hijab atau tirai penghalang pada istri-istri Nabi. Turunlah firman Allah yang bersesuaian dengan usulan Umar tersebut. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Peringatan Umar kepada kecemburuan beberapa istri Nabi, dan turunlah firman Allah yang membenarkan peringatan Umar tersebut. Quran Surat At-Tahrim ayat 5. Turunnya firman Allah yang menghalalkan mencamburi istri di malam-malam bulan Ramadan setelah Umar menceritakan telah menggaul istrinya di malam hari di bulan Ramadan kepada Rasulullah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Turunnya firman Allah yang membenarkan usulan Umar untuk lebih memilih mengeksekusi tawanan perang Badar yang tergolong sangat jahat ketimbang mengambil tebusan dari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Umar pernah mengingatkan Rasulullah untuk tidak mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay karena ia termasuk orang-orang yang munafik. Turunlah firman Allah yang membenarkan peringatan Umar tersebut. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan bahwa pernah suatu hari Umar berkhutbah Jumat, dan ketika ia sampai pada membaca ayat, ketika langit dibelah hingga jiwa pun mengetahui apa yang dihadapkan kepadanya. Quran Surat At-Tawir ayat 1-14. Umar tiba-tiba berhenti dan menangis karenanya. Ubaid bin Umar pernah menyaksikan saat Umar tengah mengimani sholat subuh.
Umar tiba-tiba menangis saat membaca ayat dan kedua matanya menjadi putih karena kedukaan, dan dia pun sangat berduka. Quran Surat Yusuf ayat 84. Itu adalah sepenggal kisah betapa Umar adalah sosok yang lembut. Umar bukanlah orang yang keras, tetapi ia adalah orang yang tegas, dan ketegasan itu berbeda dengan kekerasan. Keras berarti tidak lembut, sedangkan tegas bisa jadi adalah sebuah kelembutan, sebagaimana orang tua yang memarahi anaknya yang berbuat nakal. Begitupun dengan Umar. Sikap tegas Umar terhadap kaum muslimin adalah sikap tegasnya layaknya orang tua kepada anak-anaknya, seperti kisah saat Umar bertindak keras terhadap seorang laki-laki yang menzolimi seekor unta. Musayyab bin Darim pada suatu hari menyaksikan Umar pernah memukuli seorang lelaki seraya membentaknya. Setelah Umar melihat laki-laki tersebut telah membebani seekor unta melebihi kemampuannya, Umar lalu mengobati unta tersebut hingga sembuh. Umar lalu berkata, "Sesungguhnya aku takut dimintai pertanggungjawaban kelak atas sesuatu hal." Bukti lain dari kelembutan seorang Umar adalah saat ia berpapasan dengan seorang rahib tua yang zuhud. Imran bin Al-Juni pernah menceritakan bahwa suatu hari Umar pernah berpapasan dengan seorang rahib tua yang lusuh karena hidupnya yang zuhud. Seketika itu juga, saat melihat rahib tua itu hidup dengan kesederhanaan dan keprihatinan, Umar meneteskan air matanya seraya berkata, "Aku kasihan kepadanya, sungguh sengsara karena hidup zuhud di dunia. Ia pun harus hidup sengsara di akhirat." Mungkin belum pernah ada seorang sahabat Nabi yang bisa tertawa dan menangis dalam satu waktu, kecuali Umar bin Khattab. Dan karena perilaku ini pula yang mampu menghibur Rasulullah SAW hingga tertawa karenanya. Ketika ditanya, mengapa Umar menangis saat itu? Ia mengungkapkan, yang menyebabkan ia menangis adalah teringat akan perilaku jahiliyah dulu yang sempat mengubur anak-anak perempuannya. Ia sangat menyesali perbuatan jahiliyahnya tersebut, seraya berkhayal sekiranya mereka masih hidup saat itu, mungkin anak-anak perempuannya akan memberikan banyak cucu-cucu generasi penerus Umar. Ketika ditanya, mengapa Umar tertawa saat itu? Umar pun kembali menjelaskan bahwa perilaku jahiliyahnya pula yang menyebabkan dirinya tertawa. Ia mengungkapkan bahwa di masa jahiliyahnya dulu, Umar terbiasa membuat patung-patung sembahan berhala, terkadang dari gandum atau manisan. Namun, tatkala Umar dilanda lapar dan musim paceklik, Umar pun terpaksa mempreteli patung berhala sembahannya, kemudian Umar pun memakannya. Mendengar kelakuan Umar yang memakan Tuhan berhala sembahannya, Rasulullah SAW pun tertawa seraya berkata, "Di mana akal sehat kalian pada saat itu?" Umar menjawab, "Akal kami memang tinggi seperti gunung, hanya saja pada saat itu yang menciptakan alam telah menyesatkan kami." Rasulullah SAW pernah menganugerahkan Umar dengan gelar Al-Faruq, yaitu pembeda yang hak dan yang batil. Ini tentunya sangat membuat kesal para setan karena telah semakin mempersulit celah setan untuk menjerumuskan Umar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan al-haq pada lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jikalau saja Rasulullah SAW pernah mengikat jin ifrit di tiang masjid, maka beda halnya dengan Umar. Rasulullah kagum dengan Umar karena telah membuat setan sangat enggan bertemu dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, kamu tidak akan menjumpai setan berjalan pada suatu jalan, melainkan ia berjalan di jalan selain jalanmu." Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat setan-setan jenis manusia dan jin berlarian dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi.
Umar termasuk dalam jajaran sahabat Nabi yang diberitakan akan menjadi calon penghuni surga. Berita masa depan ini tentunya merupakan hadiah atas perjuangan keras, keimanannya, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kecintaannya yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW. Dari Said bin Abi Zaid, ia berkata, "Aku bersaksi atas nama Rasulullah SAW. Aku mendengar bahwa beliau bersabda, 10 sahabat yang masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Al-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Umar memang layak digelari Al-Faruq. Selama menjadi khalifah, ia sangat berhati-hati dalam memilih-milih mana hak rakyat dan mana hak untuknya. Itu pun seringkali lebih banyak Umar sedekahkan. Begitu hati-hatinya Umar hingga ia tak segan untuk menindak keluarganya yang ketahuan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Suatu ketika, anaknya Umar yang bernama Abdullah membeli unta kecil kurus 4 dirham. Dititipkannya di peternakan negara. Setelah gemuk, dijual ke pasar dengan harga 15 dirham. Umar kebetulan lewat dan mengetahui tentang penjualan ternak Abdullah tersebut. Umar kemudian mengambil uang 15 dirham itu dan memberikan kembali 4 dirham kepada Abdullah dengan alasan Abdullah telah menggunakan fasilitas negara yang bukan haknya, dan Abdullah dianggap tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk menggemukkan ternak tersebut. Umar pun pernah memuntahkan susu unta yang sudah diminumnya. Setelah ia baru tahu ternyata susu tersebut berasal dari unta untuk sedekah kepada fakir miskin. Setelah Umar yakin bahwa ia tidak mengambil sedikit pun dari hak rakyat, maka apa yang akan dilakukan Umar selanjutnya adalah meyakinkan dirinya bahwa semua amanah yang telah dipercayakan kepadanya tidak ada yang dikhianatinya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib melihat Khalifah Umar bergegas pergi dengan menunggang untanya. Ketika Ali menanyakan apa gerangan yang sudah terjadi, Umar menjawab, "Seekor unta telah terlepas dari gerombolan unta-unta yang akan disedekahkan kepada fakir miskin. Demi zat yang mengutus Muhammad sebagai nabi, jika saja seekor unta tersasar hingga ke tepi sungai Eufarat atau Irak, Umar akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak." Padahal saat itu Umar sebenarnya bisa saja memerintahkan kepada para ajudannya untuk mencari unta tersebut. Umar sedikit sekali meluangkan waktu untuk tidur istirahatnya karena setiap kali matanya terkantuk. Di saat itu pula Umar merasa khawatir tidurnya akan menyia-nyiakan dirinya. "Sungguh celaka ucapanku, sungguh celaka prasangkaku. Jika aku tidur di siang hari, maka aku akan menyia-nyiakan amanahku. Jika aku tidur di malam hari, maka aku akan menyia-nyiakan kesempatanku dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini?" Ini pengakuan kepada Muawiyah bin Hudaij saat ia mengunjungi Umar di saat zuhur. Kisah kepeduliannya sebagai khalifah kepada rakyat kecil sangat terkenal, begitu melegenda hingga hari ini. Aslam pernah menyaksikan sendiri bagaimana Umar memanggul sendiri sekarung makanan dari Baitul Mal untuk seorang perempuan dan anak-anaknya. Saat Aslam menawarkan diri untuk memanggulkan untuknya, Umar malah berkata, "Apakah kamu akan memanggul dosaku juga di akhirat kelak?" Tak hanya memanggul sendiri karung makanan, Umar pun bahkan memasakkannya untuk perempuan dan anak-anaknya tersebut. Bahkan Aslam menyaksikan sendiri perempuan tersebut tidak tahu bahwa yang memanggul dan memasakkan makanan untuknya adalah seorang khalifah Umar. Karena pada saat itu si perempuan tersebut menceritakan kekecewaannya terhadap Umar di hadapan Umar sendiri. Idolanya adalah Rasulullah SAW. Disusul kemudian Abu Bakar. Oleh karena itu,
Umar sangat berhasrat untuk bisa mengikuti jejak kedua orang mulia tersebut. Salah satu yang ia teladani dari idolanya adalah sikap zuhudnya. Siapapun yang bertemu Umar pasti tidak akan menyangka bahwa ia adalah seorang khalifah, karena pakaian kebesaran yang dikenakannya tidak sehebat para kaisar Persia dan Romawi, melainkan pakaian lusuh. Bahkan ada yang melihatnya terdapat 4-12 tambalan pada pakaiannya. Lalu, apa pendapat Umar dengan pakaian zuhudnya? Tidakkah kalian mengingat hari-hari hidup bersama Rasulullah dan Abu Bakar? Penuh kesahajaan dan hidup prihatin? Demi Allah, aku akan mengikuti jalan hidup keduanya. Mudah-mudahan dengan begitu, aku pun dapat menemukan ketenangan yang mereka dapatkan dari zuhudnya mereka. Sementara Kaisar Persia dan Romawi menenteng tongkat dan mahkota berlian, sedangkan Umar kemanapun ia pergi, ia selalu menenteng sekantong gandum kurma air putih dan tikar lusuh. Begitupun apabila ia mendapati suatu hadiah harta benda, Umar dikenal sangat takut hadiah harta benda itu justru akan membuatnya terperosok ke dalam neraka. Suatu hari, Umar mendapat kiriman dari Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berupa harta rampasan perang yang diperoleh pasukan muslimin saat mengalahkan bala tentara Persia dalam peperangan Qadisiyah. Umar menatap sejenak harta-harta milik Kaisar Persia berupa pedangnya, sepatunya, busana kebesarannya, dan mahkota kebesarannya. Dan tiba-tiba Umar menangis, bersyukur ia bukanlah Kaisar Persia yang mencintai dunia, yang hidup dengan bergelimang harta. Dalam tetesan air matanya, Umar berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguh Engkau telah menjauhkan semua ini dari Rasul-Mu, sedangkan ia lebih Engkau cintai dari diriku ini. Engkau jauhkan pula semuanya ini dari Abu Bakar, sedangkan ia lebih Engkau cintai dari diriku ini. Oleh karena itu, ya Allah, jika Engkau menghendaki semuanya ini diberikan kepadaku, maka sesungguhnya aku berlindung kepadamu, agar segala apa yang Engkau berikan kepadaku itu tidak menjadikannya memuliakan aku." Umar mungkin menjadi teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan diragukan." Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Lebih nikmat untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Itulah prinsip pribadinya yang membuatnya merasakan nikmat saat ia lebih memilih untuk tidak mengeluh. Anas bin Malik memberikan kesaksian pengalamannya saat melakukan perjalanan bersama Umar. "Suatu hari aku pergi haji bersama Umar bin Khattab. Selama perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Mekah, Umar tidak pernah mendirikan tenda untuk dirinya. Ia hanya berteduh di bawah pohon. Di saat menjelang wafatnya, Umar memanggil anaknya, Abdullah, dan memintanya agar menemui Ummul Mukminin Aisyah, hanya untuk meminta izin dan restunya agar bila Umar wafat, Umar ingin agar Aisyah memperkenankan jasad dirinya disemayamkan di dekat Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah akhirnya mendengar kabar, Aisyah merestui dan sangat senang dengan permintaan Umar tersebut. Dalam pangkuan Abdullah, Umar berkata, "Alhamdulillah, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting daripada kabar itu." Begitulah Umar yang di masa kelamnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW hingga berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi di masa Islamnya sudah menjadi cita-cita Umar untuk merindukan meninggal dunia di samping Nabi Muhammad SAW. Kalau saja Umar yang pernah punya masa kelam jahiliyahnya bisa menjadi seorang muslim yang akhlak dan ibadahnya nyaris membuatnya menjadi nabi, maka
Bagaimana dengan kita yang kehidupan di masa lalu masih lebih baik dari Umar? Tentunya kita harus lebih baik dari apa yang telah diupayakan dan dilakukan dari seorang Umar bin Khattab. Bukankah begitu sobat? Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.